Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan rahmat dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman rahimakumullah, salat merupakan salah satu ibadah yang harus dilakukan setiap hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang melakukan salat dengan ikhlas, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak melakukannya akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi adapun yang melakukan salat puluhan tahun tetapi masuk neraka. Ada seorang ulama yang bernama Abu bin Hashim yang setiap harinya selalu melakukan salat 5 waktu dan salat malam pun dirinya selalu tidak pernah putus. Hampir puluhan tahun dirinya selalu mengerjakan salat malam, tahajud. Setiap orang tertidur malam, dirinya selalu bangun dan segera mengambil air wudhu untuk melakukan salat tahajud dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika saat hendak mengambil air wudhu untuk tahajud, Abu bin Hashim dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku malaikat utusan Allah." Abu bin Hashim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat yang mulia. Abu bin Hashim lalu bertanya, "Apa yang sedang engkau lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu bin Hashim kemudian bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang engkau bawa?" Malaikat menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pencinta Allah." Mendengar jawaban malaikat itu, Abu bin Hashim berharap dalam hati namanya ada di situ. Ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, apakah ada namaku di situ?" Abu bin Hashim berasumsi bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amalan ibadahnya yang tidak putus, selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. "Baiklah, aku buka," kata malaikat sambil membuka kitabnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Karena tidak percaya, Abu bin Hashim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. "Betul, tidak ada namamu di dalam buku ini," kata malaikat. Abu bin Hashim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya. "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan munajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah," kata Abu bin Hashim sambil menangis. Melihat itu malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam. Ketika yang lain sedang tidur, engkau mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya, wahai malaikat?" Tanya Abu bin Hashim kepada malaikat. "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asik beribadah diri sendiri.
di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang dicintai Allah, kata malaikat itu. Abu bin Hashim seperti disambar petir di siang bolong. Dia sadar hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata, tetapi juga ke sesama manusia dan alam. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, ternyata ibadah serajin apapun, kalau niat memamerkan niat dianggap manusia, tidak peduli dengan kesusahan yang dialami tetangga, maka akan dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga banyak dalam kisah dan hadis Rasul bahwa serajin apapun ibadah, kalau Anda kekenyangan, penuh harta, tetangga Anda kelaparan dan kesusahan, maka kamu akan masuk ke neraka. Semoga kita mendapatkan hikmah dari pelajaran yang sangat berharga ini. Perbaikilah niat. Janganlah kita rajin melakukan ibadah hanya untuk dilihat, hanya untuk memamerkan bahwa kita itu orang yang rajin beribadah. Janganlah Anda ibadah hanya karena surga semata, tetapi lakukanlah segala sesuatu ibadah itu murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.